Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum dengan judul pengarahan dan pengenalan alat-alat laboratorium. Tujuan praktikum kita hari ini adalah untuk mengenal dan mengetahui fungsi atau prinsip dan kegunaan dari alat-alat laboratorium tersebut. Oke, langsung aja kita mulai praktikumnya. Secara umum, berdasarkan kegunaannya, alat-alat laboratorium itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada alat analitis dan yang kedua ada alat teknis. Untuk alat analitis itu merupakan alat yang memiliki ukuran atau ketelitian, sehingga ketika kita mau mengambil suatu zat atau mengukur suatu zat, kita bisa menggunakan alat-alat analitis tersebut. Kemudian untuk alat teknis itu merupakan kebalikan dari alat analitis, yaitu alatnya itu tidak memiliki volume atau memiliki ukuran atau memiliki ketelitian. Sehingga alat-alat teknis ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat teknis. Untuk alat yang pertama itu ini namanya gelas kimia. Gelas kimia ini termasuk ke dalam jenis alat analitis karena dia akan memiliki ukuran nih, memiliki ukuran. Nah, gelas kimia ini bermacam-macam ukurannya. Ada yang 500 ml ini, yang 500 ml. Kemudian ada juga yang 1 liter, ada yang 100 ml, ada yang 250 ml dan lain-lain. Nah, fungsi dari gelas kimia ini biasanya digunakan sebagai wadah sementara. Karena ini kenapa jarang digunakan untuk mengukur sesuatu, karena ketelitiannya itu tidak begitu tinggi atau ketelitiannya rendah. Untuk alat selanjutnya ini namanya gelas ukur. Nah, gelas ukur ini termasuk ke dalam alat analitis. Fungsi dari gelas ukur ini adalah untuk mengukur suatu zat yang berbentuk cair. Nah, kenapa untuk mengukur suatu zat dalam bentuk cair tadi kita menggunakan gelas ukur ini? Kenapa tidak menggunakan gelas kimia yang sebelumnya kita omong? Karena gelas ukur ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi ketimbang gelas kimia, sehingga untuk mengukur suatu zat dalam bentuk cair lebih baik menggunakan gelas ukur ketimbang gelas kimia. Hal yang ketiga ini namanya Erlenmeyer. Alat Erlenmeyer ini termasuk dalam jenis alat analitis. Nah, untuk fungsinya sendiri ini seperti gelas kimia untuk menampung sementara suatu zat. Biasanya Erlenmeyer ini digunakan untuk menampung hasil destilasi atau digunakan saat titrasi. Untuk alat yang keempat ini namanya tabung reaksi. Tabung reaksi ini termasuk ke dalam alat teknis. Nah, biasanya tabung reaksi ini digunakan untuk mereaksikan suatu zat. Untuk alat yang kelima ini namanya pipet tetes. Nah, ini termasuk ke dalam alat teknis. Biasanya pipet tetes ini digunakan untuk mengambil suatu larutan dalam jumlah kecil. Untuk alat selanjutnya ini namanya pipet ukur. Pipet ukur ini termasuk ke dalam alat analitis. Fungsi dari pipet ukur ini adalah untuk mengambil suatu zat dalam bentuk cairan. Nah, bedanya pipet ukur dengan pipet tetes tadi adalah pipet ukur ini dia langsung ada ukurannya, sehingga kita bisa tahu berapa mili atau berapa banyak volume larutan yang kita ambil. Nah, dalam penggunaannya pipet ukur ini biasanya langsung digunakan berbarengan dengan ini yang namanya bola penghisap, khususnya untuk menghisap larutan tersebut. Untuk alat selanjutnya ini namanya adalah labu ukur. Labu ukur ini termasuk dalam alat analitis. Labu ukur ini biasanya digunakan untuk membuat larutan dalam volume tertentu. Alat selanjutnya ini namanya crucible. Nah, alat crucible ini termasuk dalam alat teknis. Alat crucible ini biasanya digunakan untuk wadah ketika kita mau membakar suatu zat. Selanjutnya, alat ini namanya buret. Alat ini termasuk dalam jenis alat analitis. Buret ini biasanya digunakan dalam percobaan titrasi. Untuk menggunakannya itu, larutan penitrasi dimasukkan ke dalam buret, kemudian diteteskan sedikit demi sedikit dengan memutar tuas yang ada pada buret. Yang terakhir ini namanya neraca analitis. Sesuai namanya, ini termasuk dalam alat analitis. Nah, fungsinya alat neraca analitis ini adalah untuk mengukur massa suatu zat. Untuk menggunakannya, kita hidupkan dulu alatnya. Nah, alat neraca analitik ini memiliki banyak satuan. Nah, ini misalnya satuannya miligram. Ini bisa kita ubah dengan mencet tombol yang ini menjadi kilogram dan lain-lain. Nah, kita menggunakan yang satuan yang miligram saja. Nah, selanjutnya untuk mengukur massa suatu zat, kita harus menggunakan kaca arloji. Kita nggak boleh langsung masukkan zatnya ke dalam situ. Kita harus menggunakan ini dulu. Jadi kita masukkan dulu kaca arlojinya ke dalam. Nah, setelah kaca arlojinya dimasukkan, bisa dilihat di sini masanya berubah kan? Ini adalah massa kaca arlojinya. Jadi
sebelum kita masukkan zatnya, kita harus mengkalibrasi dulu neraca analitiknya supaya dia menunjukkan masa 0. Nah, ini sudah 0. Kemudian kita tinggal masukkan aja zatnya ke dalam. Kemudian nanti kita tutup. Kemudian nanti bisa dilihat berapa massa zat yang ada dalam neraca analitik. Nah, itu tadi beberapa alat-alat laboratorium yang sudah kami jelaskan. Untuk lebih lengkapnya silakan nanti kalian cari di literatur yang ada. Nah, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.